Hai teman-teman semua, balik lagi bareng Desireni di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Aku balik lagi nih. Sekarang aku bakal bacain cerpen agak sedikit misteri. Ini tuh sebenarnya naskah skenario ya, yang ada sisi kelam di dalamnya. Aku udah nulis, dikirim, nggak dibayar. Oke, skip. Menurutku, karena ini karyaku dan nggak ada yang beli, meskipun aku udah kirim, tetap ini milikku. Jadi aku bakal bacain buat kamu semua yang suka sedikit detektif di sini. Oke, langsung gas. Judulnya Dendam Sang Pengantin. Seorang perempuan bernama Clarissa sedang duduk santai di ruang televisi bersama Sarah, adiknya. Mereka berdua sedang mengobrol. Clarissa sedang menginap di rumah orang tuanya yang megah dan mewah. Gimana Kak Darren? Dia baik kan sama kamu? Tanya Sarah pada Clarissa. Dia baik banget tahu deh. Uang jajan seminggu aja kakak dikasih 10 juta. Kata Clarissa dengan wajah yang semeringah. Wah, asik dong, traktir aku lah sekali-kali, pinta Sarah. Clarissa pun menjawab, ih, kan udah sering juga ditraktir sama kakak. Ya elah, kan kakak banyak duit, masa gak mau traktir? Ketika keduanya saling bercengkrama, bel terdengar nyaring beberapa kali. Hal itu membuat Sarah berteriak, Bi, bukain pintu. Pinani pun yang tadinya berada di dapur langsung berlari ke arah pintu sambil menjawab majikannya tersebut. Baik non, katanya. Pinani pun membukakan pintu dan di sana terlihat Darren, suami dari Clarissa, datang bersama 2 orang polisi. Pinani yang mendapati hal tersebut pun gugup dan langsung menjawab dengan pelan. Tuan muda, silakan masuk, katanya. Wajah Darren terlihat begitu marah. Tidak biasanya lelaki tampan itu marah ketika memasuki rumah ini. Di mana Risa, Bi? Kemarin dia bilang mau nginep di sini, kata Darren. Pinani hanya bisa menunduk. Ada di ruang TV tuan muda, mari saya antarkan. Pinani pun berjalan ke ruang televisi diikuti Darren dan kedua polisi tadi. Darren dengan wajah yang marah langsung berkata dengan tegas, itu yang namanya Clarissa Evelyn, Pak. Langsung bawa saja ke penjara, katanya. Clarissa bingung dong, kenapa suaminya tiba-tiba datang dan malah ingin membawanya ke penjara. Penjara? Emangnya selalu penjara? Emangnya aku salah apa bang sampai harus di penjara? Evan, salah satu polisi yang ada di sana, langsung menjawab. Anda adalah tersangka tunggal dari kasus pembunuhan wali kota. Otomatis Sarah yang juga ada di sana pun kaget. Apa? Mana mungkin Kak Risa membunuh wali kota, Pak? Itu pasti salah. Sementara Arya, si polisi yang satu lagi, dia ikut menimpali. Akan tetapi bukti yang ditemukan merujuk kepada saudari Clarissa. Jadi saudari Clarissa harus ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Otomatis Clarissa pun memasang ekspresi tidak percaya. Ini gimana bang? Kok kamu gak belain aku, malah mau nyeret aku penjara? Darren sama sekali tidak melihat Clarissa sebagai istrinya. Tapi Darren melihat
Clarissa sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan. Aku gak sudi punya istri pembunuh. Aku akan bersaksi sejujurnya, dan jika memang kau yang membunuh, aku akan menceraikanmu, kata Darren dengan tegas. Evan pun memborgol tangan Clarissa. Mari, ikut ke kantor. Sementara Sarah histeris dan berteriak, Kak. Dan di posisi ini Clarissa masih saja mencoba tegar. Gak apa-apa sayang, kakak pasti akan baik-baik saja. Evan, Arya, dan Darren membawa Clarissa ke kantor polisi menggunakan mobil polisi. Sekarang, singkat cerita, mereka sudah ada di ruang investigasi yang berukuran 3x3 meter dengan cahaya temaram di sore hari. Clarissa duduk di kursi dan berhadapan dengan kedua polisi tersebut, dan di sisi lain Darren duduk dengan tatapan kecewa. Evan menatap Clarissa dengan tatapan mengintimidasi, dan dia langsung berkata, apa motif Anda melenyapkan Pak Wali Kota 2 bulan yang lalu? Clarissa yang masih kebingungan karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan atau dia lakukan saat itu, dia hanya bisa menjawab, motif yang bagaimana Pak? Saya saja tidak pernah bertemu dengan Pak Wali Kota. Kemudian Arya pun langsung menimpali, lalu apa yang Anda lakukan sehari sebelum acara pernikahan Anda? Clarissa pun langsung menjelaskan, siangnya saya melihat orang-orang menyiapkan pernikahan, malamnya saya tidur cepat, itu saja. Pukul berapa? Tanya Arya lagi. Setelah Isya sepertinya. Yang jelas saya tidak pergi setelah saya sholat Isya dan tetap di kamar. Evan, dia bersedekap dan bersandar ke kursi. Nah, sesuai dengan perkiraan waktu kematian wali kota adalah pukul jam 8 malam. Hah? Bagaimana bisa saya tidur sambil menyela. Bagaimana bisa orang yang tidur malah menyelam? Angel temen. Bagaimana bisa yang tidur menyelenyapkan orang? Itu suatu hal yang aneh, kata Clarissa. Mungkin kau punya penyakit tidur berjalan, kata Darren. Sementara Clarissa menatap Darren tidak percaya. Bang, kenapa kau malah menyudutkanku? Sedangkan Darren yang sudah sangat kecewa, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya dengan kasar. Bukan menuduh Risa sebagai anggota intelijen, aku memang dituntut untuk jujur. Clarissa pun langsung bertanya, jujur tentang apa bang? Jujur tentang... Darren teringat flashback ke malam hari ketika awal-awal dia menikah dengan Clarissa. Malam hari di kamar, Darren sedang tertidur. Dia memiringkan tubuh dan meraba tempat tidur yang di sebelahnya kosong. Dia mengucek mata dan bangun, kemudian duduk. Risa kemana sih? Masih malam juga, gumam Darren. Darren pun meregangkan badan, beranjak dari ranjang, kemudian membuka pintu dan pergi ke dapur. Dan di sana Darren melihat kulkas terbuka. Kok ini kebuka sih? Kata Darren. Darren pun memegang pintu kulkas. Dia mengambil air di dalam tumbler dan menenggaknya hingga setengah. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam kulkas dan menutupnya. Kemana sih si Risa?
Darren kembali mencari ke kamar mandi dan ke ruang televisi. Tidak ada orang. Akhirnya dia kembali ke kamar lalu merebahkan badannya lagi. Di sebelahnya sudah ada Clarissa. Dan ceritanya flashback yang tadi membuat Clarissa langsung menyanggah. Apa itu bisa menjadi dasar, Bang? Kamu malah menuduhku punya penyakit tidur berjalan. Apakah kamu nggak tahu misalnya kalau aku ke kamar mandi atau ke mana dulu terus pulang? Ya kan? Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi kebiasaanmu itu mengerikan. Kemungkinan kamu melenyapkan wali kota saat kamu tidak sadar, bukan? Dan kemudian percekcokan itu terus berlanjut sampai ya Clarissa kebingungan harus menjawab apa lagi, karena nyatanya suami yang harusnya bisa diandalkan pun malah membuatnya makin terpojok. Proses investigasi sore itu telah diselesaikan dengan jawaban yang sangat tidak memuaskan dari Clarissa. Tentu saja bagaimana akan memuaskan sementara Clarissa tidak merasa dirinya melakukan sesuatu yang salah. Dan sementara di rumah orang tua Clarissa, Sarah memberitahukan bahwa Clarissa ditangkap polisi tadi siang. Dengan rasa yang menggebu dan marah, Carlos, ayahnya si Clarissa ini, langsung bergegas menuju ke kantor polisi malam itu juga. Padahal tadinya mereka sedang makan malam bersama. Sampainya di kantor polisi, Carlos itu langsung bertanya banyak hal kepada Evan dan Arya sebagai polisi yang menangani kasus dari si Clarissa ini. Dan tentu saja Carlos itu nggak terima ya, langsung dia menyanggah semuanya dan bertanya kapan persidangan akan dilakukan. Sekarang sudah berada di sidang perdana dalam kasus pembunuhan wali kota. Terlihat di ruang sidang sudah mulai dipadati pengunjung dan keluarga tersangka dan juga korban. Clarissa dan Darren sudah berada di tempat mereka sebagai tersangka dan saksi ahli. Fadilah selaku istri dari korban pun juga duduk di kursinya. Hakim mulai menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Clarissa, dan Clarissa pun juga menjabarkan semuanya tanpa rasa tertekan maupun gugup. Kemudian Akbar yang notabene adalah pengacara dari Clarissa ini bertanya, "Saudara Darren, apa yang membuat Anda malah menuduh istri Anda sendiri?" katanya. Darren pun langsung menjawab, "Saya bukan menuduh, Pak, tetapi saya berbicara sesuai fakta." Jadi, Darren ini mulai menceritakan apa yang dialaminya sekitar 1 bulan lalu di pagi hari di rumah wali kota. Di sana Darren datang bersama Evan dan Arya. Terlihat Fadilah sedang duduk berlutut sambil menangis histeris di dekat Pak Wali Kota. Darren pun langsung bertanya, "Bu Wali Kota, kapan Anda menemukan Pak Wali Kota meninggal?" Fadilah pun selaku istri dari Wali Kota itu menjawab, "Tadi pukul 6 dan saya langsung menelepon polisi. Pak Arya, panggil pihak forensik segera." Dan Evan mencatat seluruh barang bukti dan keadaan korban. Ditemukan pisau yang masih menancap di perut, mulut dibungkam dengan kain. "Pak Darren, coba Anda lihat ini," kata Evan. Darren pun mendekati Evan dan melihat ke arah baju Pak Wali Kota. "Apakah ini noda merah karena darah?" tanya Evan melanjutkan.
Sepertinya bukan. Ini seperti cat kuku atau semacamnya, kata Darren. Benar. Pak, maaf sebelumnya telah merepotkan beberapa jam sebelum pernikahan Anda, kata Evan. Santai, ini tanggung jawabku dan masih ada 4 jam sebelum pernikahan. Ahli forensik datang dan memeriksa keadaan korban. Evan pun mendekati Fadilah dan mulai bertanya lagi. Evan mencoba melihat jari-jari yang ada di Fadilah dan melihat cat kuku yang ada di sana tentu saja tidak ada sama sekali. Nah, Darren pun selesai menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Kita kembali ke persidangan di ruang sidang pagi hari. Clarissa langsung memotong cerita Darren yang tadi. Nah, bagaimana kalau malah Bu Fadilah yang membunuh suaminya sendiri? Bisa juga kan dia lalu berpura-pura melapor pada polisi. Mendengar hal itu, Fadilah pun langsung naik pitam. Jaga ucapanmu, pembunuh. Sudah membunuh, sekarang memfitnah juga. Hakim pun mengetuk palu dan memperingatkan agar mereka tidak ribut hingga membuat persidangan akan ditunda. Kemudian cerita yang tadi 1 bulan yang lalu di rumah Ibu Fadilah pun berlanjut. Sekarang Bu Fadilah menunjukkan kuku tangannya yang bersih tanpa ada kutek di sana. Kenapa kalian ingin melihat kuku saya? Tanya Fadilah. Kami hanya ingin memastikan kalau bercak merah di kerah Pak Wali Kota bukanlah dari Anda. Kemudian Fadilah memelototkan matanya. Jadi kalian mencurigai saya? Buat apa saya membunuh suami saya sendiri? Maaf Bu, kami hanya memastikan kami tidak ingin. Kami memang tidak diperbolehkan mempercayai siapapun tanpa adanya bukti. Kemudian Arya datang setelah memeriksa korban bersama ahli forensik dan bertanya-tanya apa yang perlu ditanyakan tentang berapa orang yang ada di sana dan yang lain sebagainya. Darren, Arya, dan Evan berkeliling memeriksa sekeliling rumah. Ahli forensik membawa jenazah itu untuk diperiksa lebih lanjut di rumah sakit. Dan terus saja penyelidikan itu berlanjut tanpa sedikit pun titik yang bisa terlewat dari ketiga lelaki itu. Singkat cerita, semua berlalu dengan penuh ketegangan, baik ketika di dalam persidangan maupun setiap cerita dari masing-masing saksi. Dan Darren sebagai intelijen dan detektif handal, dia menemukan sebuah sidik jari di laptop milik Clarissa dan langsung dibawa ke forensik untuk dipastikan apakah sidik jari tersebut sama dengan yang ada di pisau yang digunakan untuk membunuh wali kota. Ya. Waktu si Darren menemukan sidik jari tersebut adalah 2 minggu yang lalu. Dia terus menceritakan detail demi detail di mana semuanya makin menjurus kepada Clarissa. Padahal Clarissa sendiri merasa tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Kali ini semua kembali ke ruangan sidang yang tadi beberapa waktu telah ditunda karena ada sedikit kegaduhan antara histerisnya pihak korban dan pihak tersangka.
Menurut bukti yang dikumpulkan oleh Mark Darren sudah kuat, jadi saudari Clarissa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya tidak melakukannya. Sungguh bukan saya pembunuh, Pak Wali Kota, kata Clarissa menyanggah ucapan jaksa penuntut. Dengan bukti sekuat ini, Anda tidak bisa mengelak dan beralasan lagi, saudari Clarissa. Itu yang dikatakan oleh hakim. Kemudian Darren menimpali. Siap-siap saja kamu mendapatkan hukuman. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan kamu, Clarissa. Tak aku sangka di balik kesopanan kamu tersimpan sisi kejam. Clarissa pun histeris karena dia merasa tidak melakukan kesalahan tetapi terus dipojokkan. Apalagi yang memojokkan itu adalah suaminya sendiri. Karena saking terkejutnya, Maya, ibunya Clarissa pun jatuh pingsan di ruang persidangan. Ibu-ibu emang gitu ya guys, baperan. Kasihan. Apalagi setelah mendengar anaknya itu divonis hukuman seumur hidup di penjara. Dan tentu saja jika dia mengelak lagi, Clarissa akan dijatuhi hukuman mati. 14 hari kemudian Clarissa mengajukan banding dan sidang lanjutan pun dimulai. Kemudian di sana mendapat ketegangan lagi karena pengajuan banding Clarissa diberatkan lagi oleh Darren yang adalah suaminya sendiri. Tetapi Darren sebagai pihak kepolisian di sini, detektif polisi, dia tidak bisa mengelak sedikit pun dari pekerjaannya dan harus jujur. Dan setelah beberapa menit pertimbangan oleh hakim ketua, akhirnya pengajuan banding Clarissa ditolak. Palu hakim pun diketuk. Sidang kasus Pak Wali Kota telah selesai. Clarissa telah ditetapkan sebagai terdakwa. Sekarang Clarissa telah dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukuman penjara seumur hidup. Saudari Clarissa, sebelum Anda masuk ke dalam sel tahanan, saya beri Anda kesempatan untuk berbicara sejenak dengan keluarga Anda. Silakan, kata Arya. Terima kasih, kata Clarissa ketus. Dan tadinya seorang Carlos, ayahnya Clarissa, yang sangat memperjuangkan anaknya itu, tiba-tiba berputar 180 derajat dan mengomeli anaknya di depan sana. Emosinya cukup meledak-ledak dan berbicara dengan kasar. Papa kecewa sama kamu. Papa masih tidak menyangka putri papa bisa mendekam di jeruji besi hingga seumur hidup. Apa papa pernah mendidik kamu jadi penjahat, Clarissa? Maafkan Clarissa, Pak. Clarissa tidak bersalah, ini semuanya tuduhan yang tidak mendasar. Papa percaya kan sama Clarissa? Buang semua omong kosongmu itu, karena semua telah merujuk sama kamu, Clarissa. Kemudian Sarah pun memeluk sang ayah agar ayahnya itu tidak terus-terusan naik darah atau penyakit yang dia derita akan kambuh lagi. Sabar, Pak. Percuma Bapak emosi, tidak akan mengembalikan keadaan. Dan seorang ibu pun menyalahkan anaknya dan tidak memberi kesempatan anaknya itu berbicara apapun, dan langsung menjudge anaknya salah.
Di sini Clarissa sangat terpuruk. Dia berteriak histeris ketika ditinggalkan oleh semua orang yang dia sayangi. Setelah sekitar 1 bulan, Clarissa mendekam di dalam sel tahanan. Pagi ini dia merasa mual dan muntah, bahkan sampai pingsan. Akhirnya dia dibawa ke ruang pemeriksaan khusus tahanan. Dan ternyata Clarissa itu sedang mengandung 2 bulan. Makin shocklah dia, karena apa? Sedang dalam masa terpuruknya dia malah hamil. Dan tentu saja Darren tidak bisa menemani dia dan memberikan kasih sayang padanya. Clarissa terus-terusan memohon agar dibebaskan atau setidaknya diberi tempat yang layak agar bayinya dan dirinya terus sehat. Tetapi hal itu tidak diberikan sama sekali oleh Arya ataupun pihak polisi. Dan Clarissa hanya bisa meratapi nasibnya dan terus menangis. 9 bulan berlalu Clarissa telah menurut dan dia tidak lagi memberontak. Tanpa terasa 9 bulan kehamilan pun telah dia lalui di dalam penjara. Dan Clarissa mulai merasakan melilit dan dia ingin segera melahirkan saat itu. Tentu saja polisi yang ada di sana membantu Clarissa untuk menuju ke ruang bersalin dan dibantu oleh beberapa dokter dan perawat yang ada di sana. Clarissa meninggalkan bayinya di kantor polisi, sementara dia melakukan check up agar kondisinya cepat pulih. Namun tanpa disangka seluruhnya yang ada di sana terbakar. Kobaran api begitu besar dan Clarissa tidak bisa menyelamatkan diri karena dia sedang berada di ruang rawat. Sementara bayinya dibawa oleh salah seorang tahanan dan diselamatkan. Kondisi di dalam sana semakin kacau karena setelah kobaran api sangat besar dan kemungkinan tidak bisa dipadamkan dalam waktu yang singkat, bidan yang tadi menangani Clarissa baru sadar jika Clarissa ada di dalam dan belum bisa keluar. Karena memang sebenarnya Darren masih sangat sayang sekali terhadap Clarissa, dia langsung masuk ke dalam kobaran api tersebut dan mendapati Clarissa sudah terbakar di dalam sana. Dia hanya bisa meratapi nasibnya dan langsung keluar dari kobaran api tersebut. Delapan 18 tahun berlalu sejak kebakaran yang terjadi di lapas tempat Clarissa ditahan waktu itu. Dan sekarang Naura Jovanka, yaitu anak dari Clarissa, telah beranjak dewasa dan mulai magang di sebuah laboratorium dan menjadi ahli forensik. Dia memiliki beberapa teman. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan ternyata dia terjebak cinta lokasi dengan seorang dokter bedah dan dokter forensik yang ada di sana. Ya, tadi dokter tersebut namanya Rohan, dan Rohan mengajak Naura pergi ke pesta bersama sang ibu.
Pesta tersebut pun dimulai. Mereka menggunakan facial. Setiap datang diukur suhunya dan menggunakan hand sanitizer. MC pun juga sudah mulai berbicara panjang lebar. Ada sambutan dari Carlos Delavanca selaku tuan rumah. Shirley datang dengan menggandeng ayahnya yaitu Marcus, dan tangan yang satunya lagi membawa kado. Dan ya, pesta tersebut adalah pesta Carlos yang tidak lain tidak bukan adalah kakek dari Naura, tapi Naura tidak tahu hal itu. Di dalam pesta tersebut mereka menikmati suasana malam itu. Apalagi ketika Naura dan Rohan datang bersamaan, langsung lah dicecein sama mereka. Nah, ini tadi sore, terus kan maghrib, azan. Ya, sebagian dari mereka ada yang sholat, ada yang enggak. Dan Rohan pun mempersilahkan, udah azan tuh, kalau mau sholat ya silakan sholat, kata Rohan. Saya sholat, tapi nanti sekalian sholat gerhana bulan. Nah, ngomong-ngomong soal gerhana nih, ucap Shirley, temennya si Naura. Kalian percaya nggak kalau nanti ada bakal yang balas dendam? Nah, mulai lagi kan? Ini tentang pembunuh Pak Wali Kota 18 tahun lalu, iya kan? Wali Kota, pembunuhan ayahku, tanya Rohan. Hah? Jadi dokter ini anaknya Pak Wali Kota? Tanya Arasa. Iya, ayahku dulu dibunuh dengan cara tragis. Kebetulan malam itu gerhana bulan merah, sama dengan nanti malam, ucap Rohan. Nah kan bener, ini masih bakalan terjadi lagi nih, kata Shirley yang dia notabene sangat mempercayai sebuah mitos. Naura pun terlihat memegangi kepalanya, dia seolah sangat pusing. Arasya pun berkata lagi, oh iya dokter, ibunya dokter ada di sini juga. Iya ada, itu lagi bareng sama ibu kamu. Rohan itu menunjuk ke arah gerombolan ibu-ibu. Dan ketika mereka lagi bicara ngobrol-ngobrol, Naura pun berpamitan. Semuanya, saya pamit ke musola ya. Saya musola dulu, bentar lagi gerhana mulai. Pasti di musola banyak orang yang sholat gerhana juga. Perlu saya antar? Tanya Rohan. Tidak perlu dok, saya bisa sendiri. Tapi kalau misalnya dokter mau ikut sholat boleh. Rohan hanya tersenyum. Saya non muslim, katanya. Oh oke. Naura mulai membersihkan wajah lalu berwudu, sholat dan gerhana yang diimami oleh kiai. Setelah sholat gerhana, Naura pun sholat maghrib setelah dia memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit. Sementara itu, di halaman pesta semua orang berkumpul di depan panggung tempat kue ulang tahun berada. Mereka menatap gerhana bulan yang sedang mulai sekitar 20 menit. Mereka menatap ke arah bulan hingga gerhana selesai. Mereka pun mulai menyanyikan lagu Happy Birthday dan lain sebagainya, mengikuti acara yang dipandu oleh MC yang ada di sana. Sementara Rohan mendekati Naura. Kamu kenapa Naura? Sakit? Tanya Rohan. Naura hanya menggeleng, tetapi wajahnya menatap tajam ke arah keluarga Rohan, Shirley dan Arasha.
Semua tamu melongo kebingungan, termasuk Mbak pemilik event organizer itu, karena potongan pertama yang Arasha kasih adalah untuk Mbak IO. Dan ya, fenomena yang jarang ini terjadi oleh Arasha, anak dari Carlos, yang itu artinya adalah paman dari Naura, tapi Nauranya nggak tahu. Lagu yang lembut pun diputar. Para tamu mulai berdansa, ada juga yang sedang menikmati makanan. Tiba-tiba Rohan datang dan mengulurkan tangan kepada Naura. Mau dansa dengan saya? Naura pun terkejut. Kemudian berkata, boleh. Tapi dia berkata demikian dengan wajah yang dipaksakan tersenyum. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba lampu padam. Semua orang panik bersamaan dengan itu. Naura pingsan di pelukan Rohan. Naura, kamu kenapa, nak? Tanya Rohan. Arasha? Lalu Arasha memberitahu jika di sana ada ruang kesehatan dan memerintah agar Naura dibawa untuk ke sana agar bisa beristirahat dengan nyaman. Rohan pun membopong Naura dan membawanya ke ruangan itu. Dia lewat di depan ibunya. Sementara tim event organizer langsung berhambur mengecek setiap kabel yang digunakan, serta bagian terminal dan listrik. Baru mendekat, tiba-tiba seperti ada cairan yang jatuh dan bagian itu meledak mengakibatkan kebakaran di bagian panggung. Semua kado dan kue, aksesoris pesta, semuanya terbakar. Semua orang teriak dan berhamburan ke sana kemari. Shirley pun juga berteriak, tragedi ini nyata. Ini adalah sebuah balas dendam dari kejadian 18 tahun lalu, katanya. Arasha pun membungkam mulut Shirley. Cukup halunya, ini kecelakaan, kata Arasha. Enggak, ini pasti arwah pembunuh wali kota itu. Semua gempar dan geger ketika Shirley berkata seperti itu, karena dia sangat tahu tentang sebuah mitos akan pembalasan di malam gerhana bulan merah. Pagi hari setelah insiden semalam terjadi, Inya keluar rumah memakai seragam SMP, dan Inya ini adalah anak dari Darren dan Yosi. Yosi ini adalah istri baru Darren. Dia melihat sebuah mobil warna putih milik ayahnya dicat dengan warna merah bertuliskan, "Hati-hati, aku sudah kembali." Inya pun berteriak. Yosi keluar bersama Darren dan mereka melihat ke arah itu dan sangat terkejut. Tetapi Darren mencoba untuk biasa saja dan akan mengantarkan si Inya menggunakan sepeda motor saja. Sementara hal itu juga terjadi di rumah Carlos. Arasha langsung teringat apa yang dikatakan Shirley semalam tentang pembalasan dendam. Dan akhirnya Arasha telepon ke Shirley. Dan Arasha tanya kepada Shirley apakah kejadian itu juga menimpa Shirley. Ternyata tidak. Itu hanya menimpa keluarga Darren dan Arasha. Sesuai kesepakatan, Arasha, Shirley, dan yang lainnya langsung menuju ke rumah sakit di mana mereka magang. Ya, rumah sakit forensik yang isinya adalah detektif dan pihak forensik. Nah, mereka di sana berdiskusi agar melaporkan
ke polisi atau akan diselidiki sendiri. Dan mereka melakukan keduanya, dilaporkan ke polisi dan diselidiki sendiri. Dan mereka semua langsung berangkat ke tempat kejadian semalam untuk menyelidikinya secara langsung. Dan sebuah keterkejutan pun terjadi lagi. Karena apa? Karena semua venue yang ada di sana sudah dibersihkan dan hanya menyisakan rumput gosong sedikit. Rohan pun heran, loh kok udah bersih? Iya ya, kenapa langsung diberesin? Apa mereka nggak curiga ada konspirasi di balik ini? Kata Arasya. Kita coba cari di sisa gosong, siapa tahu ada sesuatu milik pelaku yang jatuh. Shirley pun menanggapi ucapan Naura tadi. Nah, bener tuh. Dan mereka mulai menyelidiki satu demi satu. Dan ternyata itu nggak ada sedikit pun, karena memang sudah dibersihkan sampai kinclong, seolah-olah emang ingin menghilangkan jejak. Mereka berjalan bersamaan sambil diskusi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak hotel dan event organizer. Kemudian berpisah di lobi hotel. Saat mereka baru saja pergi, Fadilah, Darren, Arya, Evan, dan Carlos datang dan sama terkejutnya dengan para anak mereka. Dan orang tua pun persis melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka untuk bertanya kepada pihak hotel dan pihak event organizer. Dan Evan, Darren, dan semuanya langsung bertanya kepada pihak hotel. Dan ya, pihak hotel menjawab dengan gamblang. Dan bahkan pihak hotel yang namanya Radit, ini manajer hotelnya, bilang kalau baru saja ada petugas forensik datang dan menanyakan hal yang sama kepada saya. Otomatis Fadilah, Darren, Arya, Evan, dan Carlos terkejut. Mereka berbicara bersama-sama. Forensik? Siapa yang melaporkannya? Radit pun menjawab, ya mana saya tahu. Evan, Darren, Arya menganalisa barang-barang di dalam gudang, sedangkan Fadilah dan Carlos memilih untuk pulang setelah maghrib. Ketiga polisi dan detektif itu menginap di hotel dengan kamar terpisah. Pagi harinya, pelayan hotel pun memberikan room service kepada masing-masing kamar, termasuk kamar ketiga orang tersebut. Tetapi kamar nomor 3 tidak ada orangnya, atau tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban sama sekali. Dan ada sebuah kejanggalan di sana. Dan ya, terus menyelidiki apa yang terjadi sehingga kamar nomor 3 ini tidak ada suara yang menyahut ketika dipanggil. Nah, sekarang Naura dan semua teman-temannya sudah berada di rumah sakit lagi. Dan telepon yang ada di meja dekat Aulia dan Naura berdering di saat keduanya sedang ngemil. Dengan ragu, Naura pun mengangkatnya. Selamat pagi, dengan kantor forensik di sini, ada yang bisa saya bantu? Kemudian seseorang yang menelpon itu ternyata Darren. Dia berkata, saya butuh beberapa petugas forensik ke Hotel Mandala. Ada yang tewas di salah satu kamarnya. Naura pun menjawab, baik, dengan siapa saya bicara? Darren langsung menjawab, saya Darren Nicholas.
Baik Tuan, tim akan segera meluncur. Naura pun mengatakan apa yang tadi didengarnya di dalam telepon, dan dia menyuruh agar mencari Pak Lukman dan Dr. Rohan. Dan kebetulan sekali baru saja keluar mereka, si Dr. Lukman dan Dr. Rohan dan Lukman akan masuk, dan langsung saja mereka menuju ke tempat kejadian perkara. Nah, di Hotel Mandala tadi Darren baru saja menutup telepon, tetapi telepon sudah berbunyi lagi, yaitu dari Arya. Dia mengangkatnya. "Ya, Arya, ada apa?" Sang kasir. Tapi ternyata yang menelepon dengan ponsel Arya itu bukan Arya, tetapi kasir minimarket. Karena memang tadi si Arya berpamitan ingin membeli kopi di minimarket. "Apakah ini Tuan Darren?" tanya sang kasir. "Iya benar, ini siapa? Kenapa kau pakai ponsel Arya?" "Lelaki yang dimaksud sedang terkapar di depan minimarket, sepertinya beliau sudah meninggal," kata sang kasir. "Apa? Sial, minimarket mana?" Kasir pun berkata, "Seberang Hotel Mandala," katanya. "Terima kasih, tolong segera hubungi petugas forensik," kata Darren, dan hal itu diiyakan oleh kasir. Darren menghubungi Carlos dan memberitahukan apa yang terjadi. Kemudian dia pergi menemui Arya dan mengecek keadaannya. "Saya titip Evan, tolong jangan ada yang menyentuhnya. Tunggu Pak Carlos, polisi, dan dokter forensik datang. Saya mau pergi mengecek keadaan teman saya, yaitu Pak Arya, yang sepertinya juga sudah dilenyapkan." Radit pun terkejut mendengarnya. Seketika Darren pergi, kemudian Roger, Nadia, dan Aldo datang bersamaan. Keduanya diantarkan oleh pelayan hotel. Ketiganya adalah detektif yang dikirim. Langsung saja Roger, Nadia, dan Aldo menginvestigasi tempat kejadian perkara. Pelayan pun menjadi salah satu tersangkanya. Dan sebuah bukti ditemukan jika Evan meninggal karena dihantam benda tumpul di bagian tengkuk lehernya. Dan anehnya, para polisi, pihak forensik, dan lain sebagainya tidak menemukan sedikit pun sidik jari yang tertinggal di sana. Sementara itu, Arya ditemukan keracunan susu almond. Antara dia kebanyakan minum susu almond atau susu almond tersebut sudah dibubuhi racun. Dan ternyata Nora mengalami pusing kepala lagi seperti yang dia alami beberapa waktu lalu. Akhirnya dia pulang. Dan keesokan paginya, Fadila ditemukan sudah tewas dengan cara tidak wajar. Dan sekitar 1 minggu setelah meninggalnya Ibu Rohan yang secara tidak wajar, Rohan akhirnya menemukan titik terang siapa pembunuh ibunya tersebut, dan dia akan melakukan aksinya untuk menggali lebih jauh apa motif dari pembunuhan tersebut. Setelah acara tahlilan selesai, Rohan pun menyambut tangan Naura
untuk makan bersama. Secara diam-diam, ternyata Rohan telah menelepon pihak Badan Intelijensi Nasional dan dia membiarkan telepon itu menyala. Tetapi Rohan mulai bertanya-tanya kepada Naura. Saya mau tanya-tanya dikit boleh nggak? Kata Rohan. Boleh aja, silakan. Ayahmu siapa? Tanya Rohan lagi. Nggak tahu, saya ditemukan di kebakaran. Terus kamu ada riwayat sakit nggak? Kata Rohan lagi. Enggak kok, emangnya kenapa? Lalu, apa motivasi kamu membunuh ibuku? Hah? Apa maksudmu? Kata Naura tidak percaya. Barang bukti sudah mengarah ke kamu. Aku nggak percaya sih, makanya aku mau minta kamu cek kesehatan. Naura pun berdiri. Nggak perlu cek kesehatan. Maafkan aku, Nah. Aku nggak maksud mojokin kamu. Tapi ya gimana, barang bukti itu loh udah ngarah ke kamu, kata Rohan. Bukti. Lama-lama saya muak dengan semua tuduhanmu. Saya emang mencintaimu, Dok. Tapi kamu malah menuduhku macam-macam. Maaf, Nak, kata Rohan. Naura langsung memegangi kepala. Dia meremas rambutnya dan seolah sangat pusing. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Naura? Kata Rohan lagi. Pergi, kata Naura. Enggak, aku enggak akan pergi ninggalin kamu. Rohan terus memegang tangan Naura. Naura malah menepis tangan dari Rohan, kemudian mengambil pistol di tasnya dan menembak Rohan. Pergilah menyusul ibumu. Dor. Rohan bahu kanannya terkena tembakan dari Naura. Naura pun memegang kepala dengan tangan kirinya. Dokter, pergilah, teriaknya lagi. Aku nggak akan pergi. Misal aku mati pun di sini, aku ikhlas, kata Rohan. Pergi, teriak Naura lagi. Ya, otak Naura sudah dikuasai oleh kepribadian lain. Ternyata Naura memang memiliki kepribadian ganda. Sementara setelah berteriak agar Rohan pergi, Naura malah menembak Rohan beberapa kali lagi dan merentangkan tangannya hingga dia berada di ujung jendela apartemen miliknya. Lalu sekali lagi tembakan itu hingga Rohan terjengkang dan jatuh dari apartemennya yang berada di lantai 20. Pintu didobrak oleh anggota polisi bersamaan dengan Naura memegang pistol dan mengarahkan ke Rohan yang saat itu sedang jatuh ke bawah. Kali ini Naura sudah berada di ruang isolasi karena dia sudah diketahui jika memiliki kepribadian ganda. Sekarang saya bicara dengan siapa? Kata Aldo di depan Naura. Vania Clara, kata Naura dengan tatapan yang tajam. Kamu datang dari mana? Tanya Aldo lagi. Dari dendam dan ketidakadilan, kata Naura. Apa hobimu? Tanya Aldo. Aku hanya ingin menyelamatkan semuanya dan melenyapkan ketidakadilan, kata Naura yang sekarang sebagai
kepribadian Fania Clara. Jadi, ketidakadilan mana saja yang sudah kamu lenyapkan? Polisi licik, Evan, dan Arya. Pengacara tidak berguna, Akbar dan Farhan. Keluarga tanpa kasih sayang, Delavanka. Istri koruptor, Fadilah. Bagaimana dengan Rohan? Kata Aldo lagi. Dia tidak percaya dengan orang yang dia sayangi. Lelaki macam apa dia? Baiklah, malam ini kamu tidur dengan nyenyak ya, sampai jumpa besok. Aldo pun kemudian pergi. Mari berkumpul dan membicarakan tentang Naura, kata Aldo pada rekan-rekannya. Nama aslinya Naura Jovanka, tapi di kepribadian yang lain dia menamai dirinya Fania Clara. Dan katanya Fania Clara ini adalah reinkarnasi dari Clarissa. Darren terlihat sedang berpikir. Sementara Roger pun berkata, malam ini kita mulai healing dia. Sepertinya dia akan bisa sembuh. Marcia pun berkata, dokternya saja ya yang dibawa ke sini, jangan dianya yang dibawa ke dokter. Aku takut, kata Marcia. Namanya siapa tadi? Naura Jovanka. Clarissa, Naura. Astaga. Dari mana asalnya? Darren mulai menggebu dan ingatannya mulai sedikit kembali. Gak tahu, dia bilang temukan pas kebakaran. Kebakaran? Di penjara, kata Darren mulai antusias. Sepertinya begitu. Hah, dia anakku. Tadi kau bilang reinkarnasi Clarissa, bukan? Iya. Dia anakku. Darren langsung berlari ke penjara di mana ruang penjara isolasi di mana Naura berada. Cepat buka, teriak Darren. Darren pun membuka pintu dari luar tentu saja. Naura, ayah datang. Darren melihat Naura terkapar di lantai dengan kepala bersimbah darah dan gigitan di nadi kirinya. Darren melangkah pelan, lalu berjongkok untuk memegangi leher Naura. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Darren menunduk dan menangis. Naura, maafkan ayah, Naura. Darren memeluk Naura dengan erat dan terus menangis. Sebuah penyesalan yang datang di akhir itu adalah penyesalan yang teramat sangat. 18 tahun lalu Darren kehilangan seorang Clarissa, dan kali ini Darren kehilangan anak pertamanya, yaitu Naura Jovanka. Di sini, di dunia ini banyak sekali sebuah penyakit yang mulanya hanya dari sebuah trauma masa kecil atau apa. Makanya sebelum berbicara dengan orang lain, setidaknya kita mencoba mengerem perkataan yang sepertinya tidak mengenakan. Sekian kisah balas dendam sang pengantin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.